Memang kalau aset itu dilelang, banknya untungnya gede, Pak. Kita nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu debitnya kan. Misalnya saya ambil yang udah ya. Sebetulnya Bapak udah tahu masalahnya. Bapak waktu kemarin dilelang bulan Januari ini udah mau dilelang. Udah mau dilelang. Tidak pernah ini diindahkan. Bapak cuma ngomong seperti ini tadi, formil, ya kan? Iya kan? Oh, SOP-nya begitu. Tergantung dari pemohon. Jadi misalnya kan, saya lelangkan misalnya. Salah, Terus Pak. apapun Namanya lelang. kan pemohon, Pak. Saya bilang. Begitu aja pemohon lelang. Katakanlah saya lelang pada saat itu kan, dia beli kan, berarti nggak jadi lelang. Bang ajuin lagi. Nah, kita pasti terima. Ya. Karena legalitas formal lengkap. Ya, kan begini, Pak. Kalau memang sebelum bang ajukan apa udah handle di sana. Betul, Pak. Jadi nggak Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Lengkap, ya kan? Sekarang berarti Bapak sudah masuk. Lengkapnya ini Pak. Ya, makanya. Ya, saya ceritakan dulu sama Bapak. Saya ceritakan. Proses lelang adalah suatu tindakan hukum. Suatu tindakan hukum mempunyai dua asas yang harus dipenuhi, asas formil dan asas material. Asas formilnya benar kata Bapak, lengkap. Tapi asas materialnya ternyata ada perkara seperti ini. Dan Bapak sudah diberitahu. Kenapa Bapak tidak berpikir di situ ini ada masalah yang patut diduga? Dipahami. Jadi saya maksudnya itu tadi. Ya, Kita tidak, barangnya lunak ataupun ada apa dari surat sudah. Proses lelang itu memenuhi syarat-syarat ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai potensi cacat hukum di dalam. Silahkan saja, tidak ada masalah. Tetapi ketika sudah ada keberatan dari konsumen dengan kuasanya yang jelas-jelas memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari Lembaga Perlindungan Konsumen, kemudian dibuktikan dengan surat pemblokiran atas dasar surat tanda bukti laporan polisi, harusnya pihak KPKNL itu sudah menyadari bahwa ini ada sesuatu masalah yang perlu diperhatikan. Lebih baik dia membebaskan 1000 penjahat daripada dia menghukum satu penjahat yang belum tentu bersalah. Itu asasnya seperti itu. Ada giumnya seperti itu. Tapi ini kan saya berbicara dengan pejabat lelang namanya, pejabat. Tapi kenapa cara berpikirnya seperti robot? Nah, tolong ini dimuat. Saya minta ini dipublish secara nasional. Dalam kapasitas saya sebagai Kepala Biro Hukum Wilayah Jawa Barat di Lembaga Perlindungan Konsumen Yuda Putra. Kan? Saya juga sudah laporkan ini ke lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Lelangan itu hanya berdasarkan keinginan pelaku usaha yang jelas-jelas ingin menguasai aset dan merampas harta debitur atau masyarakat. Saya akan gugat kantor ini kalau ini dipaksakan. Saya kira itu dulu keterangan. Bapak kepala kantor, Pak? Saya kepala seksi. Itu tadi, ya kan? Nah, dalam pada kita ini, kami sudah mengajukan ini untuk keputusannya diputuskan oleh RPPS. Belum masuk kepala kantor dalam hal ini sebagai mohon dari lelang ini dilakukan. Nah, nanti di situ ada dua pihak kita dapat informasi, jangan satu pihak aja dalam hal ini. Tapi ini bukan informasi Pak, ini surat. Benar. Mungkin CMB juga punya surat juga Ya, silakan. yang belum kita terima. Intinya begini Pak. Karena kan mereka itu pemohon. Berarti yang mendapat permohonan yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan permohonan itu. Ketetapan hakim. Ya, yang kedua dari si pihak penjual mencabut permohonan atau melakukan penundaan. Yang ketiga ada prestasi dari debitur, misalkan melunasi atau apa, gitu yang ketiga. Justru itu Pak permasalahannya. Prestasi itu mau kita laksanakan, tetapi dihalangi dengan angka-angka Ya, yang mereka makanya atur. kita panggil nanti CMB leganya bagaimana dan pihak debiturnya mana, kita duduk bertiga. Persoalannya pemecahannya bagaimana, ya kan? Percuma juga kalau ditunda, nanti diajukan permohonan lagi karena tidak ada dasarnya ini diselesaikan. Jadi menurut Bapak nih sebagai kepala seksi, surat-surat yang saya ajukan ini tidak patut menjadi dasar. Sebagai dasar juga Pak. Nah, dasar. tapi juga kita ada MK-nya yang 3 itu. Putusan pengadilan, ya kan? Ya, putusan pengadilan yang menetapkan bahwa ini ditunda. Daripada pelaku usaha, apa kena dia TBK? Terus Bapak takut, Bapak digaji berapa? Bapak jangan marah sini Pak. Saya sudah melayani secara baik-baik. Bapak tidak adil dalam memperlakukan konsumen. Tidak adil bagaimana? Saya kan harus ngambil dua ini Pak. Dari pihak Bapak juga, dari pihak CMB juga. Satu acuan yang saya sampaikan kepada Bapak, Bapak ini pejabat, mewakili tugas negara. Betul. Ya. Maka Bapak harus arif dan bijak.
Iya. Ya. Dalam hal ini, saya tadi gambarkan, kepolisian negara Republik Indonesia saja yang memang dia pemangku pelaksanaan undang-undang, menjalankan hukum supaya terjadi keadilan di dalam masyarakat, itu di dalam menjalankan SOP-nya itu masih punya akal dan nurani. Ketika itu memicu kemungkinan konflik secara masif antara anggota masyarakat, maka dia memilih untuk menunda pelaksanaan hukum itu, kemudian diberi ruang mediasi. Itu yang saya minta dari Bapak. Makanya ada mediasi, Pak. Bapak nggak ngambil titik terang tadi. Yang Bapak sampaikan tadi bukan mediasi, Pak. Apa? Yang Bapak sampaikan itu hanya untuk mendengar keterangan apakah bank ini akan mencabut permohonan lelangnya atau tidak. Saya tidak terima di situ. Bapak jangan berlindung di bawah peraturan Menteri Keuangan. Kemudian seakan-akan bahwa semua yang Bapak lakukan itu sudah legal formal. Begini, Pak. Hukum ini tidak cukup dengan asas Bapak formal, dengar Pak, saya tapi dulu. juga dari material. Dengar saya dulu. Ya kan? Apa yang Bapak ini kan sudah diungkapkan. Kita juga harus mendengarkan dari pihak CNI ini. Ya. Oh, itu pasti. Bagaimana, maksudnya prosesnya itu sebenarnya bagaimana? Kita kan tidak tahu, Pak, maksudnya antara pihak begitu dengan perbankannya bagaimana kejadian. Saya juga Data-data nggak yang saya juga mengungkapkan. kalau misalkan setiap Oh, berarti Bapak mengingkari ini laporan polisi ini Bapak anggap ini bohong-bohongan. bukan masalah itu, Pak. BPN ini Bapak anggap bohong-bohongan. CNB juga harus tahu, Pak. Tahu iya, Masalah saya ini. setuju, saya sepakat untuk tahu. Tapi bukan Bapak hanya menunggu kata-kata, oke Pak, saya cabut permohonan lelang, bukan itu Pak. Bapak harus mengarahkan, mengguidance kami ini untuk bisa bermediasi. Iya, makanya dengar dulu, Pak. Dari tadi jadi ngomongnya seperti itu. Jadi gimana? Nah, oke ya, Bapak, saya pegang kata-kata seperti itu. Iya, saya juga harus mendengarkan dari pihak Bapak. Dari ini juga harus ada titik temu. Jalan Dan keluarnya Bapak bagaimana? bisa menjadi pengarah dalam pertemuan itu. Harus. Ya lihat aja nanti. Nah, ini Loh, itu menunjukkan kelemahan Bapak selaku pejabat. Kenapa Bapak tidak berani mengambil Bapak posisi? juga kalau misalkan seperti ini jangan kelemahan, Pak. Tidak Apa boleh, kelemahan saya? tidak boleh maksudnya mengintimidasi seperti Saya itu. bukan mengintimidasi. Intimidasi. Saya menjelaskan namanya. fakta-fakta, Pak. Fakta-fakta bagaimana? Fakta ini. Tadi kan Data-data. sudah saya jadi apa? Saya sudah minta asli diserbu dengan kepala di kantor. Bapak tidak memadai untuk ketemu sama saya. Saya juga tidak memadai, Bapak. Saya bilang juga tidak memadai karena Bapak mengintimidasi. Bukan mengintimidasi. Ya benar. Oh ya, silakan Bapak gugat saya kalau begitu. Ya udah, silakan juga. Saya akan tetap gugat. Ya gugat aja. Sudah silakan. Oke, berarti Bapak mengatakan Bapak akan lelang ini kan? Saya Katakan. tunggu dulu. Saya kan dari tadi kan Bapak Anda bilang. juga bisa keras kan? Itulah manusia. Oke, fine. Enggak apa-apa. Mau sekeras apa Anda keluarin. Bapak bagaimana Pak kalau sikap Bapak? Dia sudah memasakkan Enggak, saya tanya juga. Oke, Enggak, katakan. Bapak sebagai debitur yang baik atau enggak? Oh iya, Bapak Debitur yang baik. di sini saya Enggak, bukan masalah begitu Pak. Bapak juga kekurangan nilainya gimana? Bapak kan minjem seperti itu. Bapak memanfaatkan ketidakpahaman konsumen terhadap undang-undang perlindungan Silakan konsumen. Bapak. Silakan Bapak baca pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. silakan. Itu kan. Soalnya Harus Bapak kan dibayar. saya juga Jelas dalam dibayar. hari ini kan kemarin tidak tahu Pak. bagaimana Salahnya di kejadian- situ Pak, kantor kejadian. lelang selalu tidak tahu. Tapi ketika nanti orang-orang sudah tidak punya rumah dan dia harus tinggal di bawah terpal, ngontrak di bawah, itu juga dia tidak tahu. Ya kalau misalkan Saya bukan Mas, sekali dua kali ini Pak menangani perkara lelang. ya saya juga tidak sekali itu juga Pak. Nah, salah satunya saya kasih tahu CMB Bank Mega Syariah Pasar Minggu pernah dilelang di sini, aset dari atas nama Pak Wati. Ya. Dalam hal ini harus ada tiga pihak untuk penyelesaian. Itu saya setuju. Ya kan? Tidak hanya dari ini, tidak juga dari hanya Itu ini aja sangat kan? setuju. Ya Sepakat. kan? Sepakat. Nanti tinggal cari Cuman ketemunya di mana. tambahan, nah ini saya setuju juga. Tambahannya sedikit dari permohonan kami. Tolonglah kantor ini berlaku adil untuk kemudian betul-betul mengupayakan Enggak yang keluar jadwal. jadwal Pemberitahuan lelang sudah berjalan. Iya makanya Pak Bapak. Ya, saya nanya Pak, wajar dia. ya saya Kemarin kan pernah nanya tapi tidak ada.